Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Ada yang sudah 30 tahun di dunia ini, ada yang sudah 40 tahun, bahkan ada yang sudah hampir meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita hidup di dunia ini sudah banyak manusia-manusia yang kita kenal. Kita telah mengenal orang tua kita. Kita telah mengenal saudara-saudara kita. Kita telah mengenal teman-teman kita. Kita mengenal orang-orang yang punya jabatan. Kita mengenal orang-orang yang punya pengaruh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kadang-kadang kita ini bangga karena kita kenal dengan mereka. Kita cerita kepada orang-orang, saya ini kenalannya Pak Bupati, saya ini kenalannya Pak Gubernur, saya ini kenalannya Pak Presiden. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sibuk mengenal manusia. Kita sibuk hari-hari berkenalan dengan manusia, menjaga hubungan dengan manusia, sampai kita ini lupa, sudahkah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali supaya dia itu mengenalku, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita duduk dalam majlis yang mulia ini, di pagi hari yang mulia ini, dalam bulan yang mulia ini. Marilah kita merenung lagi sejauh mana perkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini perkara yang sangat-sangat penting. Karena apa hadirin yang mulia? Karena sebentar lagi kita sowan kepada Allah. Sebentar lagi seorang manusia pasti dan pasti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihadapkan kepada Allah, ketika kita disowankan kepada Allah, kemudian saat itu kita belum mengenal Allah, bagaimana nasib kita hadirin yang mulia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu perkara yang penting. Karena tenang tidaknya, gembira tidaknya seorang manusia di dunia ini tergantung sejauh mana dia mengenal Allah. Kalau seorang manusia dia hidup di dunia ini, dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya tidak ada kebesaran Allah, di dalam hatinya tidak ada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Allah akan ganti isi hati seorang manusia dengan keagungan makhluk. Allah akan masukkan di dalam hatinya kebesaran makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan di dalam hatinya kebesaran makhluk. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya hidupnya dipenuhi dengan ketakutan kepada makhluk. Ada berita dari sana, maka dia ketakutan.
Ada cerita lagi akan ada bahaya serangan musuh dari sana. Ketakutan lagi. Hari-hari dipenuhi dengan ketakutan kepada makhluk. Sebaliknya bila seorang manusia dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan seperti sahabat radhiyallahu anhu. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat radhiyallahu anhum dikasih berita. Ini orang-orang ini sudah pada kumpul semua. Kabilah-kabilah, kelompok-kelompok dari berbagai daerah kumpul jadi satu untuk menghancurkan kalian. Hadirin yang mulia, apa jawaban mereka? Bukan ketakutan, tidak. Hasbunallah, cukup Allah. Mau musuh 1 juta, 2 juta, 1 triliun, kalau saya sudah kenal kepada Allah, makhluk semua, gampang semuanya. Inilah kalau orang itu sudah kenal kepada Allah. Di dunia hidupnya tenang. Nggak pernah takut kepada makhluk. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di goa bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu penuh dengan kekhawatiran. Khawatir keselamatan baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir Abu Bakar, enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Innallaha ma'ana. Kita ini bersama Allah kok. Kenapa kita harus sedih? Jadi orang tuh hidup sedih, hidup galau, bingung. Melihat manusia komentar begini, bingung. Melihat manusia marah, bingung. Melihat manusia ngancam, bingung. Semuanya ini masalahnya satu saja. Karena dia bingung, belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau hidupnya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi hadirin yang mulia? Yang terjadi hidupnya ini selalu berharap kepada makhluk. Khurud, dakwah, tapi yang dicari taskilan orang-orang kaya. Harapannya apa? Harapannya biar khurud ke depannya nggak usah mengeluarkan harta lagi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang seperti ini pasti akan kecewa dengan usahanya. Karena apa? Karena dia kenalnya dengan makhluk. Sedangkan makhluk ini adalah makhluk yang pelit. Dikatakan dalam sebuah syair bahwasannya seorang manusia idza su'ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu hin tarakta su'alahu wa banu adam yaghdabu hina yus'alu. Wahai manusia, jangan kamu ini pernah minta kepada manusia. Karena pada hakikatnya manusia ini adalah makhluk-makhluk yang kalau diminta tambah sering, tambah marah. Jadi manusia ini makhluk yang gak punya apa-apa, yang gak sayang kepada kita, yang gak cinta kepada kita. Kemudian kita malah berharap kepada dia. Sampai kita ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling sayang kepada kita, zat yang memberi rezeki kita, zat yang merawat kita, malah kita nggak pernah nangis kepada Allah. Orang akan kecewa. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adam yaghdabu hina yus'al.
Manusia itu sebaik apapun, kalau diminta 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jengkel juga. Walaupun yang minta kepada dia ini adalah orang yang paling dia cintai. Maka sekarang banyak suami-suami curhat. Saya pusing, Pak. Kenapa pusing? Istri saya minta duit terus. Padahal dulu pas nikah pertama itu bilang cinta pertama dan terakhir kalinya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun akhlak Anda, kalau dimintai duit lama-lama sumpek juga. Dan Anda itu tidak sendiri, semua manusia itu begitu semua. Maka orang yang berharap kepada makhluk, tidak kenal kepada Allah, dia pasti akan kecewa dengan manusia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu orang kaya dijanjikan, insya Allah Pak, nanti kalau IPB saya yang biayai. Nah setelah daftar IPB betulan, orang kayanya dicari nggak pernah ketemu. Ini akibat dari apa hadirin yang mulia? Akibat dari tidak kenal kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau tidak kenal kepada Allah, maka dia hidup di dunia selalu menghindar dari kematian. Hidup di dunia selalu khawatir dengan kematian. Kalau ada orang bayan cerita mati dilarang. Jangan cerita mati. Bikin takut saja. Padahal dikatakan oleh Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya, kalian semua menghindar darinya, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah sesungguhnya kalian tetap akan jumpa dengan kematian. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau tidak kenal Allah, maka dia tidak pernah merindukan Allah. Orang kalau tidak kenal kepada Allah, maka dia tidak akan cinta kepada Allah. Sedangkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa saja yang cinta, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dia. Barang siapa yang dia tidak suka berjumpa dengan Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka jumpa dengan dia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita renungi. Kita ini sudah senang jumpa dengan Allah apa belum? Kita ini sudah merindukan Allah atau belum? Nah kalau kita ini belum rindu kepada Allah, kita ini belum cinta kepada Allah, kita ini belum kenal kepada Allah, bagaimana mungkin kita ini akan menyambut kematian kita dengan gembira? Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Seorang manusia yang kehidupannya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia hendak meninggal dunia, dia mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Dia senang, dia senyum, dia mengatakan, "Besok saya mau berjumpa dengan kekasih saya. Besok saya mau berjumpa dengan kekasih saya." Menyambut kematian dengan gembira, menyambut kematian dengan senyum yang lebar, menanti-nanti datangnya kematian. Inilah hadirin yang mulia, kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan kenal kepada Allah. Tapi kalau seorang manusia, dia ini tidak kenal kepada Allah, maka kematian adalah permulaan penderitaan dia yang selama-lamanya. Mati bukan menyelesaikan masalah, mati malah awal datangnya masalah dalam kehidupan dia. Dia nanti akan disiksa dalam kuburnya. Dia nanti akan ditanya di kuburnya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Di dunia dia tidak pernah mengenal Allah. Di dunia tidak pernah mencintai Allah. Di dunia tidak pernah merindukan Allah. Maka dia hanya mengatakan, saya tidak tahu. Maka dia dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang menjadikan dia menjerit, dan seluruh makhluk di dunia mendengar kecuali manusia dan jin saja.
Sebaliknya hadirin yang mulia, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mau meninggal dunia sudah dijemput oleh malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Orang kalau kenal kepada Allah, iman kepada Allah, istiqomah, sebelum meninggal dunia didatangi oleh malaikat. Siapa kerjaannya malaikat? Mereka mengatakan, Allah takhafu. Wahai fulan, sudah, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Masa depan kamu bagaimana? Kuburmu bagaimana? Akhiratmu bagaimana? Allah takhafu, enggak usah takut. Semua sudah diselesaikan oleh Allah. Wala tahzanu, enggak usah sedih. Anakmu bagaimana? Istrimu bagaimana? Hartamu bagaimana? Keluargamu bagaimana? Madrasahmu bagaimana? Markasmu bagaimana? Semua sudah dicukupi oleh Allah. Enggak usah khawatir. Wa abshiru bil jannah. Sekarang acaramu hanya satu, terimalah kabar gembira dengan surga untukmu. Semoga kita termasuk mereka semua. Tapi syaratnya satu, kenal kepada Allah. Kalau orang itu nggak kenal kepada Allah, yang datang tuh malaikat dengan tampang mengerikan. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha kenal kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Seorang manusia dia tidak akan kenal kepada Allah sebelum dia kenal dengan dirinya sendiri. Jadi yang menghalangi manusia untuk kenal kepada Allah dia dirinya manusia itu sendiri. Dia merasa bisa, dia merasa mampu, dia merasa hebat, dia merasa kuat. Rasa-rasa inilah yang menjadikan dia merasa tidak butuh kepada Allah. Rasa-rasa inilah yang menutupi hatinya dari Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat siapakah diri kita yang sebenarnya. Kalau kita lihat diri kita sekarang, Masya Allah, laki-laki yang dihormati. Laki-laki yang berpengaruh. Laki-laki yang gagah. Laki-laki yang suaranya didengar oleh orang-orang sekitarnya. Itu kan sekarang hadirin yang mulia. Coba kita mundur 20 tahun yang lalu. Siapa kita ini? Kita ini hanyalah anak muda yang suka main-main. Anak muda yang suaranya tidak didengar. Anak muda yang tidak pernah dilibatkan kepada perkara-perkara yang penting. Itulah kita 20 tahun yang lalu. Tarik mundur lagi 40 tahun yang lalu. Siapakah kita ini? Kita ini hanyalah anak kecil yang masih suka menangis. Anak kecil yang kerjaannya lari ke sana, lari ke sini. Kalau ada masalah selalu mencari ayahnya, selalu mencari ibunya, masih ngompol di celana. Itulah kita hadirin mulia. Yang sekarang sombongnya setengah mati, dulu kita anak kecil hadirin mulia. Diundur lagi. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Hadirin yang mulia, kalau kita undur lagi
ternyata kita ini hanyalah setetes air mani. Diundur lagi, ternyata kita ini dulu tidak ada. 100 tahun yang lalu ada terjadi peperangan-peperangan hebat dalam sejarah dunia. Maka di situ ada nama-nama pahlawan hebat. Dan kalau kita cari, nama kita tidak ada di situ. Kalau kita tanyakan kepada orang pada zaman itu, tidak ada seorang pun yang kenal kepada kita. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kita belum ada. Kita ini belum ada, kita ini dulu setetes air mani. Air mani yang menjijikkan. Air mani yang orang diberi pun tidak mau. Itulah asli bahan seorang manusia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan ke dunia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hai manusia, kamu itu dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa sama sekali. Ilmu tidak punya, kekuatan tidak punya, kehebatan tidak punya, apapun enggak punya. Tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian dikasih telinga. Yang ngasih siapa? Allah. Dikasih mata. Yang ngasih siapa? Allah. Nah ya, mata yang ngasih Allah ditempelkan oleh Allah, malah untuk tidur terusnya bagaimana? Tidak boleh. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari kita ini siapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejatinya seorang manusia. Siapakah manusia itu? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini adalah makhluk yang didesain sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah manusia ini. Mau umur berapapun manusia itu lemah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita buktikan. Kita melek malam, semalam suntuk enggak kuat. Umpamanya kuat, nanti habis subuh langsung tidur. Itulah manusia. Tidak minum 1 hari saja sudah mau mati. Tidak makan 1 hari saja sudah mau mati. Melihat terlalu jauh tidak kelihatan. Dengar dari jauh juga tidak kedengaran. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kelemahan manusia itu. Manusia ini enggak usah dipukul. Manusia ini enggak usah digebuki, enggak usah disiksa. Dicaci saja itu loh, sudah pusing dia itu. Saya sakit hati, Pak. Kenapa? Dikata-katain sama orang. Itulah manusia. Makhluk yang lemah, hatinya lemah, diece lemah, tenaganya lemah, segala-galanya lemah. Nah, ketika seorang manusia merasa dia ini lemah, saat itulah dia sadar dia perlu kepada Allah. Saat itulah dia berusaha mendekat, dia berusaha mencari ridhonya Zat yang Maha Kuasa. Akhirnya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang paling kenal kepada Allah. Seorang manusia yang paling tahu siapa dirinya. Maka beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan menyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan ibadah kepada engkau dengan ibadah yang baik. Jadi orang itu kalau sudah puncaknya makrifat, maka dia itu merasa zikir pada Allah pun gak bisa, perlu pertolongan Allah. Syukur kepada Allah pun gak bisa, perlu pertolongan Allah. Ibadah pun gak bisa, perlu pertolongan Allah. Ini kalau orang sudah sampai puncaknya kenal kepada Allah. Tapi orang itu kalau nggak kenal pada Allah itu merasa mampu. Saya ini amir, saya ini orang markas, saya ini orang dakwah, saya ini orang lama, saya ini orang pengalaman.
Ketika manusia itu sudah mulai mengatakan saya dan saya, saat itulah dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kenal kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana biar kita ini kenal kepada Allah? Supaya kita ini kenal kepada Allah, kita harus masuk dalam suasana yang jauh dari pertolongan makhluk. Kalau orang itu masih di rumah terus sama istrinya, sama anaknya, sama kenalan-kenalannya, maka nanti setiap ada masalah yang dicari istrinya, setiap ada masalah yang dicari anaknya, yang dicari kenalannya. Akhirnya apa hadirin yang mulia? 60 tahun belum kenal dengan Allah. Karena apa yang belibet mawon teng omahnya, Pak. Makanya tiangnya kudu meninggalkan rumah, meninggalkan kampungnya, melangkahkan kaki, belajar iman. Insyaallah hadirin mulia. Kita pergi ke puncak-puncak gunung, kita pergi ke pinggir-pinggir pantai, kita dakwai orang di sana, orang-orang yang tidak mengenal kita, orang-orang yang tidak mencintai kita, orang-orang yang sama sekali belum pernah melihat wajah kita. Kemudian mereka marah kepada kita, mereka mengusir kita. Saat itulah tidak ada jalan lain kecuali ya Allah. Saat itulah kita akan kenal kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Kiai sering mengatakan, kalau kamu itu pengen kenal kepada Allah, carilah suasana-suasana yang mengajak kamu untuk tawajuh kepada Allah, yaitu dengan khurud fisabilillah. Nek kita niku teng omah terus, Pak. Masya-Allah. Mboten krasa umure mun tuwek, mun ajeng mati, kenale niku bojone tok. Kenale niku anake, kenale duwe, kenale telepon, tidak pernah kenal Allah. Maka kita belajar keluar sejauh-jauhnya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diajak masuk Islam saja, tapi diajak berjuang. Diajak mengajak orang lain kepada Islam. Diajak mendatangi orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Saat itulah para sahabat merasa dekat kepada Allah. Saat itulah imannya sahabat semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikut perjuangan Rasulullah, zaman masih banyak orang marah dengan orang yang ikut perjuangan Rasulullah. Zaman orang-orang sudah banyak yang senang, nilainya berbeda. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Enggak sama orang-orang yang berjuang, orang-orang yang infak, orang-orang yang korban untuk agama di zaman-zaman sebelum Fathu Mekah, sebelum Mekah terbuka. Orang-orang Mekah masih ganas-ganasnya, orang-orang Mekah masih suka nyiksa umat Islam. Dengan orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mengeluarkan hartanya setelah Islam terbuka, beda. Karena orang itu semakin enak, itu semakin susah dekat dengan Allah. Kalau digebuki, dimarahi orang, Masya Allah, saat itulah malah dekat kepada Allah. Maka kalau kita ini tanya kepada ahbab-ahbab yang sudah lama-lama taskilan 90-an, mereka akan cerita itu keluar 3 hari itu kesannya luar biasa. Bisa nangis betul, bisa doa, dekat dengan Allah. Tapi sekarang Masya Allah, khurud dikasih kopi, khurud gak usah masak. Akhirnya apa? 4 bulan gak ada kesannya. Pulang pergi jauh, pulang-pulang malah tengkar dengan temannya. Ini kenapa hadirin yang mulia? Karena kita ini kurang sibuk di dalam suasana-suasana yang berat. Kita ini terlalu terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan. Kita ini terlalu terbuai dengan kelezatan-kelezatan. Sehingga kita ini jadi gemuk-gemuk semua hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, maka kita kembali ke awal lagi. Kita korban lagi, kita pergi ke pelosok-pelosok lagi. Enggak usah kita ribut-ribut dengan teman sendiri. Sibuk amal, sibuk berjuang. Insyaallah hadirin mulia.
Lebih baik kita ini usaha mati-matian kenal kepada Allah daripada usaha mati-matian bela diri kita sendiri, cari kebenaran sendiri. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang niat belajar berjuang silahkan daftarkan nama. Monggo. Monggo. 4 bulan. 40 hari. Ini Masya Allah Ramadan ini waktu yang paling tepat untuk belajar berjuang di jalan Allah. Monggo Pak, Masya Allah. Insya Allah semuanya tadi mulia. Ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekarang mudzakarah 2233 janjian. Jangan sampai meninggalkan majelis ini dalam keadaan belum menentukan niat. Insya Allah hadirin mulia. Kita ini yang penting niat aja. Berangkatnya itu biar Allah yang memberangkatkan. Jangan sampai niat itu gratis, niat itu nggak bayar, kita sendiri nggak mau niat. Masya Allah, kita akan menjadi manusia yang paling rugi di dunia. Dikatakan dalam hadis, nanti di akhirat itu ada orang miskin, tapi itu pahalanya itu 1 gunung Uhud emas diinfakkan. Maka ditanya, loh kenapa ini? Saya ini nggak punya duit ya Gusti Allah. Saya ini nggak punya uang loh. Lah kok bisa ditulis infak seperti ini? Dulu kamu di dunia pernah melewati gunung, kemudian kamu itu niat kalau punya harta segitu mau kamu infakkan semua. Ini sudah saya tulis. Sebaliknya hadirin yang mulia, ada orang miskin, ada orang melarat, nggak punya jabatan, tapi di akhirat kumpulannya Fir'aun. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dulu di dunia cita-citanya pengen seperti Fir'aun. Cuman karena nggak dapat bagiannya, akhirnya jadi orang miskin, kan rugi Pak. Jadi orang itu niat baik, untungnya nggak karu-karuan. Niat jelek, walaupun nggak dapat juga dapat akibatnya juga. Maka jangan sampai kita meninggalkan majelis ini dalam keadaan belum niat khurud fisabilillah. Insyaallah hadirin yang mulia. Insyaallah.